wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Juwita Maharani Ainuningrat, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan nomor NPM 022722112000. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah metode penelitian, yakni dengan membuat proposal menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah saya pelajari sebelumnya. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat penelitian ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Menggali Persepsi dan Pengalaman Generasi Z dalam Pengelolaan Keuangannya, di mana studi ini merupakan kasus di era digital yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 sesi, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan juga bab 3 ada metode penelitiannya. Nah, langsung saja nih kita bahas. Adapun subpokok pembahasan bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan yang terakhir ada kerangka teoritis. Langsung saja yang pertama yakni latar belakang, mengapa saya mengambil judul proposal ini. Nah, generasi Z merupakan generasi yang terdiri dari individu yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga awal tahun 2010-an. Tumbuh dewasa di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan transformasi budaya yang signifikan. Sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi dan terhubung secara online, generasi Z dikenal sebagai generasi yang terampil dalam teknologi dan terhubung secara digital. Walaupun mereka ini terhubung secara digital dan terkenal dalam teknologi, masih terdapat perdebatan nih tentang sejauh mana generasi-generasi kita sebagai generasi Z memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan mereka. Adapun sejumlah penelitian-penelitian menunjukkan bahwa beberapa anggota generasi Z mungkin menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya menabung, investasi, atau pengelolaan utang piutang mereka. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dibuat bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi dan pengalaman generasi Z dalam mengelola keuangan mereka, melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana generasi Z memandang dan mengelola keuangan mereka. Dapatlah dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan mereka serta menyediakan dukungan yang sesuai untuk membantu mereka-mereka ini mengelola keuangan dengan lebih efektif di masa depan. Nah, dengan memahami hubungan antara teknologi dan juga perilaku keuangan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan pengembangan produk untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan generasi Z. Nah, selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dan regulator untuk mengembangkan kebijakan yang mempromosikan inovasi teknologi keuangan yang aman serta inklusif untuk generasi-generasi Z ini. Berikutnya ada rumusan masalah. Nah, ada beberapa hal yang menjadi masalah terkait dengan judul proposal yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana persepsi generasi Z terhadap pentingnya mengelola keuangan dan tujuan keuangan mereka tuh apa sih? Nah, yang kedua, apa saja pengalaman generasi Z dalam mengelola keuangan mereka sehari-hari, termasuk kebiasaan menabung, investasi, dan pengelolaan utang piutang. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi generasi Z terhadap pengelolaan keuangan seperti pendidikan keuangan, pengalaman keluarga, dan pengaruh media sosial. Yang keempat, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebiasaan dan perilaku keuangan generasi Z. Yang kelima, apa implikasi temuan penelitian ini terhadap pengembangan program pendidikan keuangan yang lebih efektif dan relevan bagi generasi Z. Dan yang terakhir,
Bagaimana temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan literasi keuangan dan kesejahteraan finansial generasi Z. Berikutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana generasi Z memandang pentingnya mengelola keuangan dan tujuan keuangan yang mereka miliki. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman sehari-hari generasi Z dalam mengelola keuangan mereka, termasuk praktik menabung, investasi, dan pengelolaan utang. Selain itu, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi generasi Z terhadap pengelolaan keuangan seperti pendidikan keuangan, pengalaman keluarga, dan juga pengaruh-pengaruh dalam media sosialnya. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui nih bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kebiasaan dan perilaku keuangan generasi Z. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi beberapa pihak seperti praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mendukung perkembangan keuangan generasi muda secara lebih baik dan berkelanjutan. Adapun sedikit manfaat dari penelitian ini, yakni yang signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z. Dengan memahami persepsi, pengalaman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka, program pendidikan keuangan dapat dirancang dan disesuaikan secara lebih efektif untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan keuangan yang lebih kuat. Nah, selain itu, temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan literasi keuangan dan juga kesejahteraan finansial generasi Z. Yang terakhir, penelitian ini juga memberikan kontribusi nih bagi pengetahuan dan teori dalam bidang literasi keuangan, perilaku konsumen, dan pembangunan dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana individu dan generasi mengelola keuangan mereka, serta memperkaya pemahaman tentang dinamika ekonomi dan perilaku manusia secara luas. Dan yang terakhir ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada dua konsep utama, yaitu literasi keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan individu. Literasi keuangan adalah pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara efektif, termasuk pengetahuan tentang konsep keuangan dasar, keterampilan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, dan juga sikap-sikap yang mendukung praktik keuangan yang sehat. Nah, itu tadi tuh sedikit penjelasan mengenai isi dari bab 1. Selanjutnya kita beralih pada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, adapun subpokok pembahasannya ialah pengertian dan pentingnya mengelola keuangan, karakteristik generasi Z, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman pengelola keuangan generasi Z yang juga dikaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Di sini saya langsung saja akan membahas pengertian dan bagaimana sih pentingnya mengelola keuangan. Nah, pengelolaan keuangan merupakan proses penting nih dalam kehidupan individu dan juga organisasi untuk mencapai suatu tujuan utama atau tujuan keuangan yang diinginkan, yang direncanakan atau yang akan menata masa depan. Nah, hal ini meliputi berbagai aktivitas seperti penyusunan anggaran, menabung, berinvestasi, membayar utang, dan juga perencanaan keuangan jangka panjang untuk masa depan. Pentingnya mengelola keuangan dengan baik tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas individu serta keluarga secara keseluruhan. Nah, adapun salah satu contoh penelitian terdahulu yang relevan yang saya ambil contohnya, yakni penelitian oleh Profesor Emily Johnson pada tahun 2016 dengan judul Financial Management Practices and Financial Well-being Among Young Adults, menyoroti praktik pengelolaan keuangan di kalangan dewasa dan dampaknya terhadap kesejahteraan finansial individu. Lalu pembahasan yang kedua ada karakteristik generasi Z. Seperti yang telah dibahas di awal, bahwa generasi Z merupakan individu-individu yang lahir di pertengahan 1990-an hingga tahun 2010-an yang menampilkan serangkaian karakteristik yang unik dan berpengaruh. Nah, mereka ini atau generasi Z tadi dikenal sebagai digital naratif karena tumbuh dalam era teknologi yang berkembang pesat.
sehingga mereka sangat terampil nih dalam penggunaan perangkat digital dan platform online. Kreatif, inovatif, dan terbuka terhadap keberagaman, generasi Z menonjol dalam menciptakan konten digital dan menerima perbedaan budaya, agama, latar belakang etnis. Nah, mereka juga cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang pekerjaan dan karir mereka untuk di masa depan. Selain itu, generasi Z juga menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam aktivisme sosial, memiliki kemandirian yang tinggi dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan, serta menyadari pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Dengan karakteristik yang mencerminkan pengalaman dan lingkungan mereka, generasi Z memainkan peran yang signifikan dalam membentuk tren, nilai, dan juga budaya kontemporer. Adapun salah satu contoh penelitian yang saya ambil yakni digital narrative Exploring the Impact of Technology on Generation Z yang dilakukan oleh Dr. David Brown pada tahun 2017. Nah, penelitian ini fokusnya pada pengaruh teknologi digital terhadap perkembangan generasi ini serta bagaimana hal itu mempengaruhi pola komunikasi, pembelajaran, dan interaksi sosial mereka. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman mengelola keuangan generasi sosial meliputi pengaruh media sosial dan budaya digital, pengaruh orang tua dan keluarga, pendidikan keuangan, pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan tekanan sosial. Media sosial membentuk persepsi mereka tentang konsumsi sementara, pola pengelolaan keuangan orang tua, dan pendidikan keuangan memengaruhi perilaku keuangan mereka. Adapun penelitian terdahulunya yang relevan yakni Dr. Sarah Lewis tahun 2020 yang dalam penelitiannya tentang influence of social media on financial decision making among Generation Z menemukan fakta bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi mereka tentang keuangan termasuk gaya hidup dan juga konsumsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang terakhir nih, bab 3 metode penelitian. Dengan subpokok pembahasan ada jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta yang terakhir ada analisis data. Nah, adapun jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk mendapatkan pemahaman tentang menggali persepsi dan pengalaman generasi Z dalam mengelola keuangan. Studi kasus di era digital, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam nih tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman mengelola keuangan pada generasi Z. Dengan menggunakan metode etnografi, peneliti dapat menangkap nuansa dan subtleties dalam interaksi online yang mungkin sulit didapatkan melalui metode lain. Nah, adapun untuk populasi dan sampelnya, seperti yang kita ketahui, kita membicarakan tentang generasi Z. Maka untuk populasi dan sampelnya merupakan individu yang kelahirannya tahun 1990 sampai dengan tahun 2010-an. Mereka akan dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan variasi dalam karakteristik demografis dan pengalaman keuangan mereka. Kemudian teknik pengumpulan datanya terbagi atas dua. Yang pertama wawancara mendalam, yang kedua observasi partisipatif secara online. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan dan yang kedua akan melakukan observasi partisipatif dalam komunitas online yang sering digunakan oleh generasi Z untuk berdiskusi tentang keuangan seperti forum online atau grup media sosial. Observasi ini memberikan wawasan tambahan tentang cara generasi Z berinteraksi dan berbagi informasi tentang keuangan secara online. Dan yang terakhir ada analisis data terbagi atas dua, yaitu analisis tematik, di mana data dan wawancara dan observasi akan dianalisis secara tematik. Tema-tema yang muncul dari data akan diidentifikasi dan dianalisis untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman mengelola keuangan generasi Z. Nah, yang kedua, cross case analysis, di mana studi kasus individu akan dibandingkan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan juga perbedaan-perbedaan yang di dalamnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan terkait proposal saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga proposal yang tidak sempurna, saya meminta maaf. Saya butuh kritik dan saran dari Bapak serta audiens yang menonton. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.